Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Devina Indriani. Jadi pada video kali ini saya akan sedikit membahas bagaimana perkembangan sejarah agraria di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, agraria ini kan merupakan salah satu isu sentral dalam sejarah Indonesia karena berkaitan erat dengan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya tanah yang menjadi tumpuan hidup masyarakat. Jadi, saya akan membahas dari masa prakolonial dulu, yang mana pada masa ini tanah itu menjadi sumber kehidupan utama masyarakat agraris, yang mana kepemilikan tanah cenderung bersifat komunal dan diatur oleh adat istiadat. Nah, sistem penguasaan tanah ini biasanya dipimpin oleh kepala adat atau raja yang bertanggung jawab untuk mengelola tanah bersama demi kesejahteraan rakyatnya. Nah, lalu pada masa kolonial, yang mana pada masa penjajahan ini sistem agraria Indonesia itu mulai mengalami perubahan yang besar. Pemerintah kolonial Belanda itu memberlakukan sebuah kebijakan agraria yang menguntungkan mereka. Di antaranya itu ada tanam paksa, yang mana tanam paksa atau kultur stem cell. Pada abad ke-19 ini rakyat dipaksa menanam tanaman ekspor seperti kopi, tebu di sebagian tanah mereka untuk keuntungan pemerintah kolonial sendiri. Kebijakan ini seringkali menyebabkan penderitaan dan kelaparan karena tanah ini seharusnya untuk kebutuhan pangan, tapi karena dipakai oleh pemerintah kolonial, jadi kebutuhan pangan mereka itu berkurang. Nah, yang ketiga itu ada masa kemerdekaan, yang mana setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 itu masalah agraria itu tetap menjadi persoalan penting, yang mana pemerintah mencoba mengembalikan hak atas tanah kepada masyarakat melalui UPA 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, yang mana undang-undang ini akan menjadi dasar hukum agraris di Indonesia dengan tujuan menciptakan keadilan agraria dan menghapus dualisme hukuman warisan kolonial. Lalu ada reforma agraria, yang mana melalui reforma agraria ini pemerintah berupaya melakukan retribusi tanah kepada petani kecil. Meskipun pelaksanaannya sering menemui kendala baik dari sisi politik maupun ekonomi. Namun berbagai konflik agraria itu terus terjadi. Namun dengan adanya hak atas tanah yang dikeluarkan oleh pemerintah itu melalui undang-undang, konflik agraria ini terus terjadi, terutama antara masyarakat adat, petani, dan korporasi besar. Lalu pada masa Orde Baru, kebijakan agraria ini lebih berpihak kepada kepentingan investasi dan pembangunan, yang mana pemerintah lebih gencar menggalakkan program industrialisasi yang seringkali mengorbankan lahan pertanian. Nah, konflik agraria selama periode ini semakin intens, terutama karena ketimpangan dalam distribusi tanah dan penggunaan tanah untuk kepentingan korporasi. Lalu selanjutnya pada masa reformasi hingga saat ini, yang mana dari masa reformasi isu agraria ini kembali menjadi perhatian. Nah, di sini pemerintah mulai menggagas kembali reforma agraria sebagai bagian dari agenda nasional, yang mana program retribusi tanah dan sertifikasi tanah itu diluncurkan untuk memperbaiki ketimpangan-ketimpangan yang ada. Nah, selanjutnya dari masa-masa sejarah perkembangan agraria di Indonesia, terdapat konsep dasar yang terkait dengan agraria. Yang pertama ada hak atas tanah, yang mana hak ini dimiliki oleh seseorang atau badan hukum untuk menggunakan, mengelola, dan memanfaatkan tanah. Lalu ada hak milik,
yang mana hak milik ini adalah hak yang paling kuat atas tanah yang memberikan pemiliknya hak untuk menggunakan, mengelola, memanfaatkan tanah itu secara penuh. Lalu ada hak pakai. Hak pakai ini memberikan pemiliknya hak untuk menggunakan tanah tetapi tidak memiliki hak untuk mengelola atau memanfaatkan tanah secara penuh. Jadi hak ini dapat diperoleh melalui perjanjian dengan pemilik tanah. Lalu ada hak sewa yang mana hak ini memberikan pemiliknya untuk menggunakan tanah dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini biasanya dengan membayar sewa kepada pemilik tanah. Lalu ada tanah adat yang mana tanah ini dimiliki oleh masyarakat dan diatur oleh hukum adat. Nah, tanah adat ini biasanya dapat dijadikan sebagai tanah untuk kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu ada reforma agraria yang mana ini juga merupakan proses perubahan struktur agraria yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat dan petani-petani kecil. Selanjutnya, setelah kita memahami sejarah agraria dan konsep dasar yang terkait, nah kita dapat melihat bahwa agraria ini memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Namun kita juga dapat melihat bahwa agraria ini masih banyak masalah yang belum terpecahkan, seperti ketidakadilan dalam penggunaan dan pengelolaan tanah, konflik agraria, dan degradasi lingkungan hidup. Oleh karena itu, kita perlu membahas tentang pentingnya reforma agraria. Apa itu reforma agraria? Jadi, reforma agraria adalah proses perubahan yang dilakukan untuk memperbaiki sistem agraria yang ada, sehingga dapat mencapai keadilan agraria dan pengelolaan tanah itu dapat dilanjutkan. Nah, tujuan mengapa reforma agraria itu memiliki peran penting. Jadi, reforma agraria ini mengatasi ketimpangan penguasaan tanah. Salah satu masalah utama agraria di Indonesia yaitu ketimpangan dalam penguasaan tanah. Nah, menurut data yang ada, sebagian besar tanah produktif dikuasai oleh segelintir pihak, yang mana seperti kebanyakan itu perusahaan korporasi besar, sedangkan petani kecil itu hanya memiliki sedikit tanah atau bahkan tidak memiliki tanah sama sekali. Lalu mengapa peran reformasi ini sangat penting? Karena reforma agraria ini meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Nah, kepemilikan tanah yang adil itu dapat meningkatkan produktivitas petani. Dengan memiliki tanah sendiri, petani tidak lagi bergantung pada sistem sewa yang memberatkan atau bekerja sebagai buruh tani dengan upah yang rendah. Nah, selain itu, kepemilikan tanah ini mendorong investasi petani dalam teknologi dan metode pertanian yang lebih baik lagi ke depannya, yang pada akhirnya meningkatkan hasil panen dan pendapatan mereka. Lalu yang ketiga itu reforma agraria ini dapat mengurangi konflik agraria, yang mana konflik agraria ini kan merupakan masalah yang terus meningkat di Indonesia, terutama yang sudah saya jelaskan tadi dari sejak Orde Baru hingga saat ini. Jadi adanya reforma agraria itu bertujuan untuk menyelesaikan sengketa tanah secara adil dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik lahan. Nah, dengan kebijakan yang tepat ini, reforma agraria dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menciptakan harmoni antara berbagai pihak yang berkepentingan. Lalu dalam menjalankan reforma agraria tentu ada tantangan ya dalam implementasi reforma agraria sendiri. Meskipun reforma agraria itu memiliki tujuan yang mulia, pelaksanaannya sering kali menghadapi berbagai tantangan seperti kepentingan politik dan ekonomi yang menghalangi redistribusi tanah, lalu konflik kepentingan antara masyarakat adat, petani, dan perusahaan besar, dan kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah dalam implementasi kebijakan agraria sendiri.
Lanjut, setelah kita memahami pentingnya reforma agraria, kita akan membahas tentang dampaknya nih terhadap masyarakat. Nah, reforma agraria merupakan reforma agraria itu dalam masyarakat dapat mengurangi kemiskinan, yang mana dengan memastikan bahwa masyarakat memiliki akses tanah dan sumber daya alam lainnya, reforma agraria itu dapat mengurangi kemiskinan. Nah, masyarakat itu dapat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan meningkatkan produktivitas mereka. Tapi masyarakat agraria juga dapat memiliki dampak negatif terhadap masyarakat. Salah satu dampaknya adalah penggusuran masyarakat, yang mana reforma agraria ini dapat menggusur masyarakat yang telah tinggal di tanah tersebut selama bertahun-tahun. Nah, masyarakat itu dapat kehilangan tempat tinggal mereka dan sumber daya alam yang telah digunakan selama bertahun-tahun. Nah, dari banyaknya tantangan dan dalam sejarah-sejarah reforma agraria di Indonesia, terdapat studi kasus yang terjadi di kota Jambi, yang mana adanya konflik agraria antara masyarakat adat suku Anak Dalam dengan perusahaan sawit di Kabupaten Batanghari, Jambi, yang mana dari latar belakang kasus ini saja konflik agraria antara suku Anak Dalam dan perusahaan perkebunan sawit PT Asiatik Persada. Jadi ini merupakan salah satu kasus yang mencolok di Jambi ya. Jadi sengketa ini bermula pada tahun 1980-an, yang mana ketika pemerintah itu memberikan izin HGU, hak guna usaha, kepada PT Asiatik Persada untuk mengelola lahan seluas kurang lebih itu dari 27.000 hektar. Nah, sebagian dari lahan tersebut itu merupakan wilayah adat yang telah lama ditempati oleh masyarakat suku Anak Dalam untuk berburu, bercocok tanam, dan menjalankan tradisi mereka. Nah, seiring berjalannya waktu, PT Asiatik Persada ini mulai melakukan pembukaan lahan yang mengakibatkan masyarakat suku Anak Dalam ini kehilangan akses terhadap tanah adat mereka. Nah, dalam berbagai laporan, masyarakat suku Anak Dalam ini seringkali mengalami intimidasi, penggusuran paksa, hingga kriminalitas ketika mencoba mempertahankan hak atas tanah mereka sendiri. Jadi dari data laporan Walhi dan Aman atau Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, masyarakat suku Anak Dalam tidak pernah diberikan kesempatan untuk menyatakan keberatan ketika izin hak guna usaha tadi dikeluarkan. Nah, hal ini melanggar hak masyarakat adat yang diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18B ayat 2. Nah, kejadian penggusuran ini pada tahun 2013, yang mana terjadi penggusuran besar-besaran oleh perusahaan yang mengakibatkan ratusan keluarga suku Anak Dalam kehilangan tempat tinggal. Nah, beberapa rumah tradisional itu dihancurkan dan masyarakat terpaksa tinggal di tempat penampungan sementara. Nah, dilakukanlah upaya mediasi antara masyarakat suku Anak Dalam, pemerintah daerah, dan perusahaan. Cuman dengan adanya mediasi yang tidak efektif ini, seringkali permasalahan ini tak kunjung kelar atau tidak menemui solusi apapun. Mereka selalu mentok di jalan buntu. Cuman beberapa kesepakatan yang dicapai, implementasinya itu juga tetap tidak sesuai dengan harapan masyarakat suku Anak Dalam. Jadi menurut saya konflik ini menunjukkan lemahnya perlindungan
hak masyarakat adat dalam kebijakan agraria di Indonesia, yang mana tanah ini bukan hanya sumber ekonomi bagi masyarakat suku anak dalam, tetapi juga bagian dari identitas budaya mereka. Nah, kehilangan tanah adat itu berarti ancaman terhadap keberlanjutan tradisi dan kehidupan mereka. Lalu ketidakseimbangan kekuatan antara perusahaan besar dan masyarakat adat itu menjadi masalah utama. Meskipun undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok agraria itu mengakui hak masyarakat adat, namun implementasinya lemah di lapangan karena didominasi ekonomi perusahaan besar. Lalu di sini juga lemahnya peran pemerintah dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat adat. Jadi peran pemerintah itu sangat minim dan banyak kasus yang hanya berhenti pada mediasi tanpa ada tindakan yang nyata terhadap perusahaan yang melanggar hukum. Terus dari permasalahan ini selalu keluar solusi, cuman lagi-lagi solusi yang dikeluarkan itu tidak komprehensif, yang mana pendekatan solusi yang bersifat sektoral seperti ganti rugi seringkali itu tidak cukup mengatasi dampak sosial, budaya, dan psikologis dari penggusuran tersebut terhadap masyarakat suku anak dalam. Mungkin dari beberapa kajian ada solusi yang dapat ditawarkan dalam permasalahan agraria di kota Jambi ini, khususnya pada masyarakat suku anak dalam, yang mana adanya pengakuan wilayah adat, yang mana di sini pemerintah itu harus segera memeratakan atau mengakui wilayah adat yang telah lama menjadi tempat tinggal dan sumber penghidupan masyarakat suku anak dalam. Nah, ini dapat dilakukan melalui percepatan penerbitan Perda tentang pengakuan hak masyarakat adat. Lalu bisa dilakukan dengan reforma agraria yang berkeadilan, yang mana implementasi reforma agraria itu harus mencakup retribusi lahan yang adil, terutama untuk masyarakat adat yang berdampak konflik agraria. Lalu perlunya mediasi yang transparan dan partisipatif, yang mana mediasi konflik ini sangat melibatkan masyarakat adat secara langsung dan memastikan bahwa mereka memiliki suara yang setara dengan perusahaan dan pemerintah, karena seringkali suara mereka itu kalah oleh perusahaan dan pemerintah yang mempunyai cukup banyak uang untuk membeli atau mengganti rugi tanah mereka atau tempat mereka. Nah, lalu pada intinya, pada kasus agraria antara suku anak dalam dan PT Asiatic Persada ini mencerminkan kompleksitas konflik agraria di Indonesia, terutama di daerah kaya sumber daya seperti Jambi. Nah, penyelesaian konflik ini membutuhkan komitmen serius dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sipil untuk melindungi hak-hak masyarakat adat sekaligus menciptakan solusi yang berkeadilan. Nah, konflik seperti ini juga tidak hanya berdampak pada masyarakat lokal, tetapi juga mencerminkan tantangan nasional dalam menciptakan tata kelola agraria yang adil dan berkelanjutan. Sejarah agraria di Indonesia itu menunjukkan beberapa pentingnya tanah sebagai elemen yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Nah, perjalanan panjang pengelolaan agraria ini dari masa prakolonial hingga era modern itu telah membawa berbagai tantangan dan peluang. Nah, reforma agraria sebagai upaya menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah menjadi tonggak penting untuk memperbaiki ketimpangan struktural yang masih ada. Namun keberhasilan reforma agraria itu tidak hanya terletak pada retribusi tanah semata, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat untuk mengelola tanah tersebut sehingga secara produktif
berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak. Oleh karena itu, reformasi agraria itu bukan hanya soal kebijakan sebenarnya, tetapi juga soal keberpihakan pada nilai-nilai keadilan, kemandirian, dan berkelanjutan. Nah, dalam konteks ini, peran pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan itu menjadi sangat krusial untuk mewujudkan sistem agraria yang tidak hanya adil, tetapi juga mendukung kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh. Semoga dengan pemahaman ini kita dapat lebih menghargai pentingnya pengelolaan agraria yang adil dan berkelanjutan demi masa depan bangsa yang lebih baik. Mungkin demikian penjelasan tentang sejarah agraria di Indonesia dan pentingnya reformasi agraria dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada salah perkataan dan pembahasan ini. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.